Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my YouTube channel. Can you guess what are they doing? That's right, mereka sedang berpidato. Well everyone, in this video we would like to study about speech. Have you ever watched someone who delivered a speech? As for example, when your headmaster or your teacher delivered a speech on flag ceremony every Monday? When you watch our president deliver a speech for celebrating Independence Day? Or have you ever joined speech contest at your school? Nah, jika kalian pernah melihat seseorang berpidato dan tertarik untuk bisa berpidato di depan orang banyak, yuk tonton video ini sampai selesai. Speech atau berpidato is an activity to speak in front of public. Nah, berpidato ini adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum. Sedangkan kalau teks pidato, ada yang tahu apa itu teks pidato? Is an information or ideas which is delivered in public. Ini ada sebuah informasi atau ide-ide yang disampaikan di depan umum. Oke, berikutnya kita pahami dulu apa sih tujuan dari berpidato. Nah, yang pertama adalah to give information to others, memberikan informasi kepada orang lain. The second is to persuade the other's perspective. Nah, yang kedua adalah mempengaruhi pandangan orang lain. Dan yang ketiga adalah to entertain others, untuk menghibur. Banyak sekali yang termasuk ke dalam kategori contoh-contoh pidato dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan pidato kenegaraan, pidato sambutan acara, pidato peringatan hari-hari besar, pidato perpisahan, pidato peresmian, pidato pengarahan, dan sebagainya. When we deliver a speech, we have to focus to some aspects, such as language features of speech, movements, and expression. Those aspects will attract the listener at attention. Okay, well, before delivering a speech, make sure that we have to know the part of the speech. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan sebuah pidato atau berpidato di depan orang banyak, kita harus tahu dulu dong apa aja sih yang termasuk ke dalam bagian-bagian dari teks pidato. Yuk kita lihat. The first is greeting. Yang pertama adalah sapaan. Nah, sapaan di sini kita bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menggunakan good morning, good afternoon, good evening, hello, atau hi. Itu bagian yang pertama. The second is opening atau kalimat pembuka. Kalau yang tadi greeting ya. Oke, yang ini opening di bagian kalimat pembuka. Ini berisi sapaan terhadap audiensi. Such as the honorable of the judges, the honorable of the headmaster, all people here that I respected, ladies and gentlemen, dan sebagainya. Nah, sapaan ini disesuaikan dengan orang-orang yang ingin kita sapa di acara tersebut. Misalkan guru, juri, panitia, audiens, dan sebagainya. Oke, setelah itu, next, it is very important for us to say our thankful to God. Jadi setelah kita menyapa orang-orang yang ada di acara tersebut, kita juga harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan and deliver salawat to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dengan menggunakan kalimat seperti ini. Let's say thanks to Allah Subhanahu wa taala who has given us a chance and hope to gather in this place. Salawat and salam may always deliver to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After that, we can continue to introduce ourselves and deliver the theme or topic of our speech. Berikutnya, kita bisa lanjut ke memperkenalkan diri kita dan menyampaikan tema atau topik dari pidato kita. Misalkan kita bisa menggunakan kalimat seperti ini.
First of all, let me introduce myself. My name is bla bla bla. Siapa namanya? I'm from bla bla bla. Nah, gitu ya. In this chance, I would like to deliver my speech with the title. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato dengan tema atau judul bla bla bla. Nah, itu dia untuk di bagian kalimat pembuka ya. Next, berikutnya let's continue to the third is content atau isi dari pidato. It consists of the major information that we want to deliver to the audience. Ini berisi informasi utama yang ingin kita sampaikan kepada para pendengar. Pastikan bahwa materi pidato yang disampaikan dikemas dengan semenarik mungkin agar audiens tertarik pada tema yang kita sampaikan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, penyampaian yang menarik, dan pengucapan yang jelas. Misalkan contohnya seperti ini. Ladies and gentlemen, in this occasion, I would like to deliver my speech about bla bla bla. Nah, seperti itu ya, bisa diawali dengan kalimat seperti itu. Kemudian bagian berikutnya adalah the fourth is closing atau penutup. Ini di bagian penutup. It consists of conclusion. Dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian penutup ini ada yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan dari tema yang telah kita sampaikan. Misalkan kita menggunakan kalimat seperti ini. Finally, I would like to conclude some points of my speech today that are bla bla bla. Berikutnya setelah kesimpulan kita bisa langsung masuk ke bagian hope, consist of hope, harapan. I hope you can get some points of my speech that can give you many benefit for your life. Berikutnya setelah harapan, it consists of thanking and asking for apologize to the audience. Mengucapkan rasa terima kasih dan meminta maaf kepada audiens. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. I'm so sorry for any kind of mistake. Nah, seperti itu ya. Kemudian di bagian terakhir, and the last is closing statement. Salam penutup. Misalkan kita bisa mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah dia tadi bagian-bagian dari pidato. Berikutnya kita akan lihat di sini the step to make a speech. Langkah-langkah bagaimana caranya ketika kita ingin membuat teks pidato. The first is determine the topic or theme. Nah, jadi kita menentukan dulu topik atau temanya. The topic or theme ini disesuaikan dengan momen acaranya. Ini sangat penting sekali ya temanya supaya bahasan kita ini tidak keluar dari konteks. Berikutnya yang kedua adalah the second is collecting the data or sources. Mengumpulkan data atau sumber dari berbagai referensi. Ini bisa diambil dari pengalaman, internet, buku, majalah, dan sebagainya. Berikutnya the third is making the draft of speech. Nah, kita buat dulu draftnya, ya draft dari speechnya. Misalkan di bagian awalnya tadi kita menggunakan assalamualaikum kah untuk bagian greetingnya, apakah menggunakan good morning kah, menggunakan hello dan sebagainya. Kemudian untuk bagian kalimat pembukanya, apakah kita menggunakan the honorable atau apa gitu ya. Kemudian untuk bagian isi, nah ini bagian utamanya. Kemudian di bagian penutup. Nah, dan kemudian kalimat penutup. Kita susun ini awalannya di bagian draft of speech. Kemudian kita lanjut ke bagian yang keempat adalah combining the draft into a complete sentence. Setelah membuat draft, kita mengumpulkan semua draftnya ke dalam satu teks pidato yang lengkap. Kita susun, kita rangkai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah the last is very important for us is practicing to deliver a speech. Jadi kita berlatih untuk menyampaikan sebuah pidato. Nah, itu dia tadi hal-hal penting berkaitan dengan berpidato. Well, everyone, that's all our material today about speech. I hope that this video will help you to understand the material easily. Thank you very much for watching. Don't forget to share, like, comment, and subscribe this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.